Ada kembali apa kabar Indonesia Siang? Kembali pemirsa kami hadirkan dialog mengenai malapetaka judi online. Sudah bersama kami dua narasumber mantan pecandu judi online. Ada Mas RK di Medan dan juga Mas Akeu di Bandung. Kita ke Mas RK terlebih dahulu. Mas RK masih bersama kami? Masih Mbak. Oke. Mas RK, kerugian Masih, yang Mbak. diderita ketika bermain judi online kala itu berapa? Banyak juga sih, Mbak. Ya lebih kurang 10 jutaan ada lah. 10 juta. Hutang ada akibat judi online ini? Ada lah, Mbak. Berapa Ada, tuh itulah yang hutangnya? saya bilang tadi, sekitar 7 jutaan. Cuman Ini? udah berangsur-angsur saya bayar, Mbak, sekarang ini. Nah, berhutangnya itu Hah? kemana, Mas? Ke kawan sama kalau dibilang rentenir sama orang-orang apa gitu kan. Pinjol bukan Mas RK? Pinjol ada, cuman udah saya bayar juga. Kalau rentenir tuh Nggak gimana berani Mas saya, maksudnya? takut saya dikejar-kejar, Mbak. Kalau kita pinjamnya duitnya 1 juta gitu kan, nah nanti dia ada bunganya sekitar 20%. Oke. Mas RK, apa sih yang kemudian membuat Mas RK nih cari uang dari pinjol, dari rentenir, pinjam uang teman untuk main judi online nih? Awalnya gimana Mas? Ya kayak mana gitu. Itu tadi, Mbak. Karena saya penasaran itu dibuat situs-situs nggak jelas ini kan. Itulah tadi membuat saya penasaran. Karena penasaran itu. Mas RK kan hutangnya sampai 7 juta, kemudian sampai pinjam ke rentenir dengan bunga 20%. Kalau sistemnya di rentenir yang Mas RK pinjami uangnya ini 20% itu per sebulan kah, per minggu kah, atau per hari bunganya? Per hari, Mbak, per hari. Oke, per hari Per 20%. hari kita kalau misal ya kita mencicilnya. Seperti apa, Mas, sistemnya? Kita mencicil membayarnya itu kan, misalnya kayak pinjaman 1 juta gitu kan. Nah, itu dikenakan biayanya 1 hari kita membayar 30.000 selama 40 hari. Oke. Ya lanjut seterusnya lah, Mbak. Kalau misalnya 2 juta jadi 2.400.000, begitu terus 60 1 hari. Saya kemarin itu sempat minjam 3 juta. 1 harinya saya harus bayar 90.000. Dan alhamdulillahnya semenjak saya tidak bermain ini lagi, duit saya bisa terkumpul dan utang-utang saya sedikit menyurut lah, Mbak. Sedikit membantu saya membayarnya. Oke. Mas RK, itu 3 juta uangnya dipakai untuk semuanya judi online, Mas? Iya, Mbak. Oke, baik. Mas RK dan juga Mas Akeu, kita tahan dulu. Kita masih ingin menanyakan lebih lanjut mengenai pada saat bermain begitu ya judi online-nya. Kita harus ke Surabaya terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami yang akan memberikan informasi, bertanya-tanya kepada masyarakat pendapatnya bagaimana dengan lingkaran setan judi online yang saat ini merajalela. Sudah ada Goldi Gumilang di sana. Selamat siang, Goldi. Goldi, silakan. Selamat siang, Vena, Ana, dan juga pemirsa TV One. Saat ini pemberitaan terkait judi online ini kian dibicarakan masyarakat luas, apalagi kegiatan pertaruhan uang secara daring ini kian marak terjadi di lingkungan masyarakat. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kami akan langsung tanyakan ke beberapa warga. Saat ini kami berada di salah satu kampus di UNESA, apalagi saat ini juga pihak kepolisian sedang mengusut para pelaku dan juga pihak-pihak yang ikut mempromosikan, mulai dari ada oknum-oknum dari artis, selebgram, hingga influencer. Kami akan langsung tanyakan ke dua orang di samping kami ini. Selamat siang, Mas. Boleh minta waktunya benar ya, Mas? Dengan Mas siapa, Mas? Saya Uto. Mas Oto. Ya. Satu ini, Mas? Adit. Mas Adit.
Mas Oto sama Mas Adit ini saya pengen tanya, ini kan lagi ramai dibicarakan tentang judi online. Menurut Mas Oto ini, Mas Oto pernah main nggak sih atau tahu nggak sih tentang judi online? Kebetulan kalau untuk judi online saya nggak pernah main ya, tapi untuk mendengar berita atau apa namanya dari teman-teman di sekitar masyarakat itu memang lagi marak. Jadi hanya sekedar tahu tapi nggak pernah main. Oke, hanya sekedar tahu tapi nggak pernah. Iya, Berarti kalau jenis permainannya nggak pernah nyoba atau nggak pernah tahu ya Mas ya? nggak pernah sama sekali. Oke. Kalau dari Mas Adit sendiri gimana Mas? Sama sih, nggak pernah tahu, nggak pernah main sih, cuma tahu aja dari teman sih. Cuma ada kayak satu orang ya, maksudnya kenalan, pernah nge-share, apa ini, waktu dia menang, waktu dia menang ya, cuma nge-share waktu dia menang, tapi ya cuma wah ini pasti ya kayak semacam judi online gitulah, jadi ya nggak tak tanyain. Oke. Ini yang Mas Oto sama Mas Adit dua-duanya kebetulan nggak pernah main judi online. Tapi kalau tanggapannya sama orang-orang yang main, apalagi sekarang kan dari pihak kepolisian juga lagi ngusut nih Mas, kayak oknum-oknum dari artis, selebgram ataupun influencer yang mempromosikan ini seperti apa tanggapannya? Sebetulnya sedikit kasihan ya sama orang-orang yang udah terlanjur main atau kecemplung ya istilahnya untuk permainan judi online, karena kan hanya kesenangan sesaat. Nah, itu sangat kurang setuju juga untuk para influencer atau orang-orang yang mempromosikan judi online di media sosialnya mereka atau bahkan mulut ke mulut, sangat kurang setuju. Oke. Itu kalau dari pandangan Mas Adit, kalau dari pemerintah pengennya seperti apa sih Mas Adit? Ya, pengen saya ya pemerintah harus lebih bijak lah, maksudnya untuk memfilter apa ya istilahnya, kalau kedoknya itu kan kayak cuma permainan online aja, tapi ya permainan online yang ada tanda kutipnya lah. Nah, lebih memfilter aja, jadi biar pemerintah bisa memfilter terkait mana yang termasuk judi dan mana yang cuma sekedar permainan online gitu. Oke, biar banyak masyarakat nggak terjebak gitu ya Mas ya? Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Ada Mas Oto dan juga Mas Adit yang berbincang bersama kami, Vena dan juga Ana. Itu tadi dua warga terkait dengan judi online, tanggapan mereka. Mungkin dari mereka juga beranggapan bahwa memang judi online ini meresahkan di masyarakat, dan tentu dari pihak pemerintah harapannya dapat memblokir ataupun melarang situs-situs ini masuk ke Indonesia. Sementara itu Vena, Ana kembali ke rekan-rekan di studio. Di Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, saya mau kembali berbicara dengan para korban yang sempat menjadi pecandu judi online. Saya mau kembali ke Mas Akyu ya. Akeo. Mas Akeo, mungkin bisa cerita apa yang paling disesali sampai saat ini setelah pada akhirnya bermain judi online, Mas Akeo? Untuk penyesalannya dari saya, Mbak, yang pertama hutang itu menumpuk. Kedua, kesehatan mental pun memang terganggu karena memang banyak hutang di kerjaan, tidak terlalu fokus. Ya makin menurun lah dari produktivitas sehari-hari. Oke, produktivitas menurun, susah fokus juga, dan yang paling penting ini terjerat hutang ya Mas sampai saat ini. Ya. Sempat Betul. dikejar-kejar debt collector nggak sih Mas? Kalau dikejar-kejar enggak sih Mbak, karena memang nggak terlalu banyak. Nah, pinjol juga diduluin pinjol. Nah, memang sebelumnya belum ada pembahasan bahwa pinjol itu jangan dibayar. Tapi yang paling banyaknya ke teman-teman, saudara yang lagi ngebutuhin. Saya malah dipakai buat judi, kan lalu coba. Keluarga gimana pendapatnya ketika saat itu tahu Mas Akeo ini bermain judi online? Keluarga merasa kecewa gitu. Terus merasa ya sadar gitu. Oke. Ada nggak? Kecewa aja gitu. Oke. Ada nggak yang Mas Akeo mau sampaikan kepada masyarakat di luar sana biar tidak berada di posisi seperti Mas Akeo, terhindar dari jeratan judi online ini, Mas Akeo? Bawahnya untuk masyarakat juga jangan sampai
nyemplung, jangan sampai nyoba-nyoba, karena orang nyoba-nyoba cuman karena jadi kecanduan aja gitu ya. Lebih baik Jauhilah, jangan coba-coba karena resah, begitu ya. sadar dia. Baik, kita ke Mas RK di Medan. Mas RK masih bersama kami? Masih, Mbak. Ya, Mas RK kan tadi juga sudah menceritakan ya bagaimana kemudian terjerat judi online hingga akhirnya harus pinjam sana-sini untuk mengikuti nafsu penasarannya bermain judi online. Nah, ada juga harapankah untuk masyarakat ataupun himbauan kepada masyarakat agar tidak terjerumus hal yang sama? Ada, Mbak Anda. Untuk masyarakat, terutamanya Kota Medan lah ya kan, jangan mau terkena iming-iming dari situs slot manapun. Ya, nanti bisa membuat diri sengsara macam saya. Payah, dikejar-kejar, kredit keretanya, kredit motornya sampai sekarang nggak bisa dibayar. Nah, kolektor sibuk mencarinya. Nah, itu aja pesan saya untuk masyarakat, hindarilah judi itu, judi slot-slot online itu, karena nggak akan bisa membuat kita hidup bahagia. Terima kasih. Berarti Mas RK sampai saat ini nampaknya menyesal ya Mas ya keputusan pada akhirnya ikutan main judi online, Mas RK. Menyesal lah, Mbak, menyesal kali pun, Mbak. Baik, terima kasih Mas RK dari Medan, ini mantan pecandu judi online. Sebelumnya juga ada Mas Akeu di Bandung, Jawa Barat. Ini dua-duanya menyesali ya, artinya terjerumus lingkaran setan judi online. Terima kasih, semoga sehat selalu dan tidak terjerumus kembali dalam lingkaran setan judi online ini. Terima kasih, selamat siang.